warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mepresentasikan tentang paragraf. Pembahasan pertama, yakni tentang pengertian paragraf. Ada beberapa pembahasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa bagian bab dalam satu karangan biasanya mengandung satu ide pokok dan dimulai penulisannya dengan garis baru. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam sebuah tulisan. Paragraf juga dikatakan sebagai inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paragraf tidak sekedar bagian bab yang terdiri atas rangkaian kalimat, tetapi merupakan kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat dan sangat berkaitan dalam bentuk sebuah gagasan. Rangkaian kalimat tersebut tersusun secara logis dan sistematis, yang merupakan kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan atau buku yang ditandai dengan tulisan menjorok. Selanjutnya mengenai ketentuan paragraf. Ada 3, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Saya bahas yang pertama dulu mengenai kesatuan. Kesatuan paragraf ialah bahwa semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Artinya, paragraf itu hanya memuat satu hal saja. Jadi, sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan bila kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya. Selanjutnya, mengenai kepaduan. Kepaduan yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu. Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan yaitu pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan paralelisme. Keterangan selanjutnya ialah kelengkapan. Yang dimaksud dengan kelengkapan paragraf ialah paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang topik. Paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat topik saja dikatakan paragraf yang belum lengkap. Contoh, suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau bersengketa. Mereka tidak mau melakukan perkelahian. Lalu, contoh yang kedua, masalah kelautan yang dihadapi dewasa ini adalah tidak adanya peminat atau penggemar jenis binatang laut, seperti halnya peminat atau penggemar penghuni darat atau burung-burung yang indah. Kedua paragraf di atas termasuk paragraf yang tidak lengkap. Kalimat A, meski terdiri atas lebih dari satu kalimat, tetap bukan termasuk kalimat lengkap, karena kalimatnya hanya merupakan pengulang kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang B belum dapat dikatakan paragraf lengkap karena hanya terdiri atas kalimat topik saja. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur paragraf. Yang dimaksud dengan unsur-unsur paragraf di sini adalah unsur-unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Adapun unsur-unsur paragraf ini ada 4 macam. Yang pertama, transisi. Transisi adalah penanda hubungan yang menghubungkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya yang saling berdekatan. Transisi ini ada 2 macam, yaitu transisi berupa kalimat dan transisi berupa kata. Pada garis besarnya, penanda transisi kata atau kelompok kata dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada penanda hubungan kelanjutan, penanda hubungan urutan waktu, penanda klimaks, penanda perbandingan, penanda kontraks, penanda urutan jarak, penanda ilustrasi, penanda sebab akibat, penanda pengadaian, dan yang terakhir penanda kesimpulan. Unsur paragraf yang kedua yaitu kalimat topik.
Kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan pokok pembicara. Letak kalimat topik ini bisa di awal, di akhir, maupun di tengah paragraf. Yang ketiga, kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang memperjelas pemaparan gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut. Unsur paragraf yang terakhir yaitu kalimat penegas. Kalimat penegas ini tidak terlalu penting dalam unsur-unsur paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai kalimat penegas. Adapun fungsi dari kalimat penegas ini adalah untuk menghindari kebosanan saat membacanya, menambah daya tarik sebuah paragraf, dan sebagai penjelas atau pengulang gagasan pokok. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi paragraf. Paragraf dibuat tidak sekedar untuk hiasan atau keindahan. Paragraf memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, alat untuk memudahkan membaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir, yaitu dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Dan yang selanjutnya itu fungsi paragraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis, yaitu salah satunya adalah paragraf merupakan alat untuk menuangkan pemikiran atau ide melalui media tulis. Dan yang kedua, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. Yang ketiga, dengan membuat paragraf, penulis akan dapat lebih termotivasi dalam membuat paragraf-paragraf lanjutan hingga idenya tersampaikan. Yang keempat, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Yang kedua, fungsi paragraf bagi pembaca. Di antaranya yaitu pembaca dapat dengan mudah memahami informasi yang ingin disampaikan penulis karena terdapat pemberhentian atau batas ide di setiap paragraf. Yang kedua, pembaca dapat dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang sesuai. Yang ketiga, pembaca dapat termotivasi membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca secara tidak langsung juga dapat belajar bagaimana cara menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulisan. Yang kelima, pembaca dapat termotivasi tentang cara menjelaskan paragraf, baik melalui kata-kata yang disertai gambar, bahkan diagram, grafik, dan kurva. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penjelas, paragraf penutup atau simpulan. Yang ke-1, paragraf pembuka. Paragraf pembuka terletak di awal tulisan, baik bab maupun subbab. Paragraf pembuka mempunyai 3 macam fungsi. Yang pertama, menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang akan disajikan. Yang kedua, memberikan harapan kepada pembaca, yaitu sesuatu yang akan diperoleh pembaca setelah selesai membaca tulisan seluruhnya. Yang ketiga, membentuk penalaran diri pembaca untuk membaca tulisan tersebut seluruhnya. Penyusunan paragraf dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara langsung mengemukakan isi, yaitu secara langsung, singkat, dan jelas tentang isi tulisan yang disajikan, tanpa ada basa-basi atau pendahuluan yang lain. Yang kedua, tidak secara langsung mengemukakan isi, digunakan dalam penulisan karangan-karangan yang tidak formal. Misalnya tulisan ilmiah populer, laporan perjalanan jurnalistik, buku-buku bacaan umum atau populer. Paragraf pembuka tidak langsung bisa dimulai dengan mengemukakan anekdot atau cerita yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Jenis paragraf yang kedua adalah paragraf penjelas. Paragraf penjelas terletak di antara paragraf pembuka dan simpulan. Paragraf penjelas berfungsi sebagai pembawa berbagai uraian ide-ide pokok yang disampaikan oleh pengarang. Selain itu, berfungsi untuk mempertahankan perhatian pembaca. Oleh sebab itu, penulis diharapkan merencanakan dan mengembangkan paragraf penjelas dengan baik. Paragraf penjelas tidak sekedar 2 atau kalimat saja, sebab itu tidak cukup
untuk memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga adalah paragraf simpulan. Paragraf simpulan terletak pada akhir tiap kalimat atau pada bagian akhir tiap bab. Fungsi dari paragraf simpulan adalah memantapkan pembaca tentang isi karangan. Berdasarkan isinya, paragraf simpulan berupa satu ringkasan temuan-temuan rekomendasi. Yang kedua adalah pernyataan kembali konsep-konsep argumen pokok yang melandasi seluruh pembahasan. Yang ketiga adalah intisari yang dikemukakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.